Sorry. Aku nggak tahu kalau kalian di situ. Orang lagi Maaf ya, aku istirahat. mengajar. Aduh. Mau ngajar lagi dia bilang. Padahal aku tahu dia mau ngajar apa tuh. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Jadi seperti biasa dalam video ini akan ada link soal juga password. Maka anak-anak silahkan lihat video ini, saksikan dari awal sampai akhir. Jika video ini bermanfaat silahkan di like, subscribe. Oke, selamat belajar. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia itu kan ada rangka sama otot. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan kita bahas adalah tulang dan persendiannya. Mari kita lihat sama-sama. Sistem gerak pada manusia itu tersusun dari rangka dan otot. Rangka disebut alat gerak pasif, sedangkan otot kita sebut sebagai alat gerak aktif. Nah, mengapa demikian? Hal itu dikarenakan rangka itu digerakkan oleh otot, maka otot kita katakan dia sebagai alat gerak aktif. Sedangkan rangka karena dia digerakkan, maka dia disebut sebagai alat gerak pasif. Ya. Rangka manusia itu tersusun oleh tulang-tulang yang jumlahnya kurang lebih ada 200 buah. Nah, tulang-tulang tersebut membentuk yang namanya sistem. Nah, sistem itu kita namakan dengan sistem rangka. Tulang-tulang penyusun rangka itu ada dua jenis secara umum, yaitu ada tulang keras dan ada tulang rawan yang kita sebut dengan kartilago. Tulang keras atau kita sebut namanya tulang sejati itu sifatnya keras dan banyak mengandung zat kapur dan juga kolagen. Nah, contoh tulang keras itu adalah tulang pada tangan dan kaki. Sedangkan tulang rawan itu merupakan tulang yang lunak, tersusun atas kolagen protein yang liat dan juga kenyal, serta adanya elastin dari protein yang lentur. Nah, contohnya tulang yang menyusun hidung, telinga, tenggorokan, termasuk juga tulang-tulang pada bayi yang masih bayi dan pada persendian tulang itu semuanya terbuat dari tulang rawan. Nah, pertanyaannya apa fungsi rangka tubuh bagi manusia? Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Rangka tubuh bagi manusia itu memiliki fungsi yang pertama, dia memberi bentuk tubuh. Nah, contohnya tulang tengkorak itu akan memberi bentuk pada wajah kita. Bagaimana bentuk tulang tengkorak itu akan memberi bentuk wajah kita. Kemudian yang kedua, dia sebagai penopang tubuh. Nah, contohnya tulang kaki yang menopang seluruh tubuh. Jadi kaki itu menahan seluruh tubuh. Yang berikutnya, rangka itu berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam yang penting. Nah, contohnya apa? Tulang rusuk yang ada di sekitar dada kita ini melindungi jantung dan juga paru-paru. Oke. Yang berikutnya sebagai alat gerak pasif. Alat gerak pasif maksudnya rangka itu dia bisa bergerak kalau digerakkan oleh otot. Kemudian yang kelima itu tempat melekatnya otot, misalnya pada tulang kering, ya, pada tulang kering yang ada di kaki itu di situ menempel otot, ya, daging. Yang berikutnya keenam, tempat untuk membuat sel-sel darah merah, karena ada di sebagian besar di tulang-tulang kita itu ada mengandung sumsum tulang. Nah, sumsum merah tulang itulah yang membuat sel darah merah. Berikutnya secara garis besar, tulang penyusun rangka tubuh manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Yang pertama, tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak sebagian besar itu disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipih. Nah, tulang-tulang tengkorak itu berfungsi untuk melindungi organ yang ada di sekitar tengkorak ini. Ada mata dan ada otak. Kemudian ada bagian-bagian lain yang penting di dalamnya. Nah, tulang tengkorak itu sendiri terdiri dari apa? Mari perhatikan gambar ini. Ayo coba disebut satu-satu. Nomor 1 apa? Tulang apa? Oke.
Nomor 1 adalah tulang dahi. Perhatikan tulang dahi letaknya. Kemudian nomor 2 itu adalah tulang hidung. Oke. Yang ketiga, ya, itu adalah tulang rahang atas. Dan yang keempat yang di bawah, yang di sini. Nah, ini adalah tulang rahang bawah. Kemudian yang di sini, ini adalah tulang pipi. Dan yang keenam itu tulang baji, yang ketujuh itu tulang pelipis, dan yang di belakang ini adalah tulang kepala, serta yang di paling atas ini, paling atas belakang itu adalah tulang ubun-ubun. Lanjut, tulang anggota badan. Nah, tulang anggota badan kita itu, anggota badan itu berarti dari sini sampai ke pinggang. Nah, tulang anggota badan kita itu tersusun dari ada yang namanya tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang panggul. Kita lihat satu-satu. Tulang belakang. Nah, tulang belakang itu tersusun atas atau terdiri dari ruas-ruas tulang yang fleksibel, tapi dia kuat. Nah, tulang belakang ini terdiri dari 33 ruas tulang. Nah, yang mana saja tulang-tulangnya itu? Apa saja bagian tulang-tulangnya itu? Yang pertama, ada 7 ruas tulang leher, ada 12 ruas tulang punggung, ada 5 ruas tulang pinggang, ada 4 ruas, maksudnya ada 5 ruas tulang kelangkang, dan ada 4 ruas tulang ekor. Nah, perhatikan gambar. Nah, gambar ini mana yang namanya tulang leher? Ini ada 7 ruas tulang leher, ada 12 tulang punggung, kemudian ada 5 tulang pinggang, dan ada 5 ruas tulang kelangkang. Dan yang terakhir, perhatikan yang paling ujung itu adalah tulang ekornya, ada 4 buah. Lanjut, tulang dada. Nah, tulang dada itu berarti yang bagian depan ini, yang lurus di depan ini. Nah, tulang dada itu terletak di dekat tulang rusuk, atau lebih tepatnya di tengah-tengah dada. Nah, tulang dada terdiri dari ada hulunya, ada badannya, dan ada tacu bedangnya. Yuk kita lihat yang mana hulunya. Ini hulunya, ini badannya, dan ini adalah taju pedangnya. Berikutnya tulang rusuk. Nah, tulang rusuk pada manusia terdiri di atas 24 buah. Ya, ada 24 buah. Yang pertama ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Yang kedua ada 3 pasang tulang rusuk palsu, dan yang ketiga adalah 2 pasang rusuk melayang. Ya. Nah, yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama 7 pasang rusuk sejati. Nah, itu adalah 7, kalau kita hitung ada 7 itu rusuk sejati. Jadi tulang-tulang ini melekat bagian tulang belakang, kemudian sampai ke tulang dada dia melekat juga. Kemudian ada rusuk palsu. Nah, rusuk palsu itu dari tulang belakang dia melekat, tetapi di depannya dia nempel di tulang rusuk sejati. Kemudian ada 2 pasang rusuk melayang. Ya. Belakang nempel di tulang belakang, tapi depannya tidak menempel pada tulang apapun. Jadi dia melayang. Oke, berikutnya tulang panggul. Nah, tulang panggul terletak di ujung bawah tulang belakang. Nah, tulang panggul atau gelang panggul itu sendiri terdiri dari 2 tulang usus atau yang kita sebut ilium. Kemudian ada tulang kemaluan, ischium. Lalu ada tulang duduk yang kita sebut namanya pubis. Itu ada 2 tulangnya. Mari kita lihat yang mana-mana itu. Ini adalah tulang kelangkangnya. Perhatikan. Kemudian yang ini adalah tulang pinggulnya. Ada juga yang menyebutnya sebagai tulang usus. Kemudian ini adalah tulang duduk, dan yang ini adalah tulang kemaluan. Kita lanjutkan pada tulang anggota gerak. Nah, anggota gerak itu kan ada 2 macam. Ada anggota gerak atas, yaitu tangan, dan ada anggota gerak bawah, yaitu kaki. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah tulang anggota gerak atas atau bagian-bagian tulang yang menyusun tangan kita ini. Yang pertama ada lengan atas, humerus. Kemudian ada tulang pengumpil. Lalu ada tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Jadi di bagian tengah sini ada namanya tulang hasta dan tulang pengumpil. Ya, kalau tulang pengumpil itu searah dengan ibu jari. Ibu jari kita ini ada searah dengan ibu jari. Kalau tulang hasta searah dengan kelingking kita ini. Oke, kita lihat satu-satu pada gambar. Yang pertama tulang lengan atas. Nah, ini perhatikan ini tulang lengan atas. Kemudian ada namanya tulang hasta. Ingat, tulang hasta searah dengan kelingking. Kemudian ada namanya tulang pengumpil searah dengan ibu jari. Kemudian ada namanya tulang pergelangan tangan.
Oke, pergelangan tangan, lalu ada tulang telapak tangan dan ada tulang jari-jari tangan. Itu ada 14 untuk jari-jari. Sedangkan telapak tangannya ada 5 tulang. Oke, kita lanjut ke anggota gerak bawah, yaitu kaki. Nah, pada kaki itu ada namanya tulang paha atau femur. Tulang tempurung lutut, ada tulang betis, fibula, ada tulang kering, ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, juga ada tulang jari kaki. Mari kita lihat pada gambar. Ini adalah tulang paha yang berbentuk pipa panjang. Kemudian ini ada tulang tempurung lutut. Lalu ini tulang kering. Ini tulang telapak kakinya. Kemudian ini ada tulang betis yang kecil. Kemudian ada tulang pergelangan kaki. Dan yang terakhir ada tulang jari kaki. Berikutnya macam-macam bentuk tulang. Nah, jadi bentuk tulang itu kalau kita lihat bentuknya dia ada bermacam-macam, kita bedakan menjadi 4 macam bentuk tulang. Yang pertama dia berbentuk pipa, yang kedua dia bentuk pendek, yang ketiga dia bentuk pipih, yang keempat dia tidak beraturan. Mari kita lihat yang pertama bentuk pipa. Tulang ini berbentuk seperti pipa paralon, dalamnya kosong ya, jadi dia memanjang, tengahnya berlubang. Nah, contoh tulang yang berbentuk pipa ini ada di tulang paha, tulang betis, tulang lengan. Oke? Yang berikutnya tulang pendek. Tulang pendek ini pasti bentuknya pendek. Kemudian dia ringan, tapi dia kuat. Karena dia kuat, dia mampu menahan beban yang cukup berat. Nah, contohnya yang tulang-tulang pendek itu ada di pergelangan tangan di sini, kemudian ada di telapak tangan, ada di telapak kaki. Jadi kita push up begini pun dia mampu menahan, atau berdiri pun mampu menahan telapak kakinya. Walaupun itu tulang-tulang pendek. Oke, berikutnya tulang pipih. Tulang pipih ini berbentuk pipih atau tipis seperti plat. Nah, contoh tulang penyusun maksudnya contoh tulang tulang pipih itu ada di tengkorak, ada di tulang rusuk, ya tulang rusuk di sini. Kemudian ada tulang dada, ini juga berbentuk pipih. Kemudian yang keempat ada tulang bentuknya tidak beraturan. Nah, tulang jenis ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Nah, contohnya adalah tulang wajah, ya, tulang wajah, tulang yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang kita ini bentuknya tidak beraturan. Oke, kalau tadi kita sudah bicara tentang tulang, sekarang kita bicara tentang persendian. Persendian ialah tempat hubungan atau sambungan antara tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia. Menurut sifatnya, dari gerakannya, sendi itu dibedakan menjadi 3 macam sendi. Ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Ayo kita lihat satu-satu. Pertama, sendi mati. Sendi mati atau kita sebut namanya sinartrosis, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan karena terbentuk dari hubungan antar tulang yang erat. Nah, contoh sendi mati itu adalah persendian yang terdapat pada tulang tengkorak dan gelang panggul. Jadi di tengkorak sini, ini sebenarnya tulang-tulang pipi-pipi kita itu saling bersatu, dan pertemuan itu disebut sendi mati karena tidak bisa bergerak. Berikutnya sendi kaku. Sendi kaku atau kita sebut amfiantrosis itu persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Nah, contohnya itu persendian pada tulang pergelangan tangan dan kaki. Persendian antara tulang rusuk dan tulang dada. Jadi ini pergelangan tangan, ya, namanya sendi kaku. Kemudian ini tulang rusuk dan ini tulang dada. Jadi sambungannya itu disebut sendi kaku. Oke, berikutnya sendi gerak. Nah, sendi gerak atau kita sebut dengan diartrosis, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Nah, sendi ini dikelompokkan menjadi 4 macam jenis sendi, yaitu yang pertama ada sendi peluru. Apa itu sendi peluru? Sendi peluru adalah persendian yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Nah, contohnya persendian antara tulang paha dengan tulang gelang panggul, antara gelang bahu dengan tulang lengan atas. Nah, bagaimana bentuk persendiannya? Ini dia. Perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua, ada namanya sendi engsel. Nah, sendi engsel itu apa? Sendi engsel adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah saja. Ibarat pintu. Pintu hanya bisa dibuka ke depan, tapi ke belakang tidak bisa. Oke. Contohnya apa?
sendi engsel itu persendian yang terdapat pada siku dan lutut. Nah, ini gambarnya persendian sendi engsel. Oke, yang ketiga, ada namanya sendi putar. Nah, sendi putar itu apa? Persendian di mana tulang yang satu dia berputar mengitari tulang yang lainnya. Nah, contoh persendian atau sendi putar itu adalah persendian antara tulang pengumpil dan tulang hasta, antara tulang betis dan tulang kering. Nah, persendian pada tulang-tulang leher itu juga termasuk sendi putar. Bagaimana bentuknya? Ini bentuk adalah sendi putar. Kemudian yang berikutnya sendi geser. Nah, sendi geser itu apa? Sendi geser adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Nah, contohnya itu persendian antara tulang-tulang pergelangan tangan dan pada ruas-ruas tulang belakang. Bagaimana bentuk persendiannya? Nah, ini tulang belakang, ya. Kemudian ada di pergelangan tangan. Bentuknya seperti apa? Itu pada gambar. Dan yang terakhir itu ada namanya sendi pelana. Persendian ini di mana tulang yang satu dapat bergerak ke dua arah, misalnya ke depan, ke belakang, atau ke kiri dan kanan. Nah, contohnya itu persendian antara ibu jari dan tulang telapak tangan. Itu adalah sendi pelana. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasan tadi? Mudah-mudahan bisa ya. Silakan kerjakan soal latihan yang ada di link di bawah ini. Passwordnya tadi sudah ada di video sebelumnya tadi, ada tulisannya. Silakan kerjakan, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang memuaskan. Sukses.